Sebelumnya, selamat siang. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelajaran drama. Yang pertama, apa itu drama? Cara menulisnya bagaimana? Karakteristiknya bagaimana? Dan lain sebagainya. Oke guys, sebelum masuk ke videonya kita, jangan lupa ya, like, comment, subscribe, share ke teman-teman kalian ya. Oke guys, mari kita langsung memberikan penjelasannya. Ya, sebelumnya kita perkenalkan nama dulu. Perkenalkan, nama saya Komun Tripan Urik. Saya bersekolah di SP1. Nama sekolah saya adalah MWP Sutasoma atau biasa disebut dengan Madya Widya Pasraman Sutasoma. Di sini saya akan menjelaskan tentang terkait pelajaran drama. Drama secara umum diartikan sebagai kisah kehidupan manusia yang dikemukakan di pentas berdasarkan naskah, menggunakan percakapan, gerak laku, unsur-unsur pembantu seperti dekor, kostum, lampu, dan musik, serta disaksikan oleh penonton. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, drama memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, drama diartikan sebagai syair atau prosa yang menggambarkan kehidupan dari watak melalui tingkah laku atau acting atau dialog yang dipentaskan. Kedua, cerita atau kisah yang melibatkan konflik atau emosi yang harus disusun untuk pertunjukan teater. Kedua definisi tersebut menunjuk pada karakteristik drama sebagai berikut. Drama tradisional masyarakat terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu sandiwara, berasal dari bahasa Jawa yaitu sandi yang berarti rahasia dan wara yang berarti pengajaran. Oleh Ki Hajar Dewantara, istilah sandiwara diartikan sebagai pengajaran yang dilaksanakan dengan secara rahasia. Yang kedua, lakon, yaitu cerita yang dimainkan dalam drama, wayang atau film. Lakon juga dapat berarti karangan yang berupa cerita sandiwara. 4. Sendra tari, yaitu jenis drama yang menggabungkan antara seni drama dan seni tari. Sendra tari mengutamakan gerak-gerak penguat ekspresi sebagai pengganti dialog. Yang kelima, tablo, yaitu jenis drama yang hanya menggunakan inti gerakan saja. Yang kedua yaitu unsur-unsur drama. Yang pertama itu alur, yaitu jalan cerita dari sebuah pertunjukan drama mulai dari babak pertama hingga terakhir. Yang kedua itu penokohan yang menggambarkan watak setiap tokoh. Ada 3 macam tokoh, yaitu yang pertama protagonis, yang kedua antagonis atau tokoh yang jahat, dan yang ketiga itu protagonis, tokoh si pembantu antagonis. Yang ketiga itu dialog, yang serangkaian cakapan dalam sebuah cerita drama umumnya terjadi karena ada interaksi antara satu tokoh dengan tokoh lain. Yang keempat, latar, yaitu penggambaran waktu, tempat, dan suasana yang terjadi dalam suatu drama tersebut. Yang kelima, bahasa, yaitu bahasa yang dikomunikasi yang digunakan oleh para tokoh. Bahasa yang digunakan dapat berupa bahasa formal ataupun informal yang menafsirkan kembali isi drama. Agar dapat menafsirkan isi drama, seseorang harus aktif dan kritis dalam menyaksikan sebuah pementasan drama. Setiap adegan dialog, tata panggung, tata lampu, musik, serta tata suara dalam pementasan drama harus dicermati dengan baik. Drama juga harus dinafsirkan dengan bahasa yang santun. Oke. Yang ketiga yaitu adalah struktur dan kaidah kebahasaan teks drama. Struktur teks drama yang pertama, prolog, merupakan pembukaan atau peristiwa pendahuluan dalam sebuah drama atau sandiwara. Bagian ini biasanya disampaikan oleh tukang cerita atau dalang untuk menjelaskan gambaran para pemain, latar, dan perwatakan. Dialog terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, orientasi, klarifikasi, hingga resolusi. Orientasi, yaitu bagian awal cerita yang menggambarkan situasi,
yang sedang atau sudah terjadi, komplikasi atau bagian tengah cerita ya, merupakan bagian pengembangan konflik sang pahlawan atau pelaku utama menemukan rintangan-rintangan antara lain dia dan tujuannya. Dia mengalami aneka kesalahpahaman dalam perjuangan utama menanggulangi rintangan-rintangan ini. Yang ketiga, resolusi atau denouement, hendaklah muncul secara logis dari bagian-bagian yang telah mendahului dalam komplikasi. Titik batas yang memisahkan komplikasi dan resolusi disebut dengan klimaks. Pada klimaks terjadi perubahan penting mengenal nasib tokoh. Yang C, epilog, yaitu kata-kata penutup yang berisi simpulan atau amanat tentang isi keseluruhan dialog. Bagian ini disampaikan oleh dalang atau tokoh tertentu. Pembahasan drama dibagi menjadi 8 bagian ya. Yang pertama yaitu kalimat langsung. Yang kedua, kata ganti. Yang ketiga, kata sapaan. Yang keempat, kata tidak baku. Yang kelima, konjungsi temporal. Yang keenam, kata kerja aksi. Yang ketujuh, kata kerja mental. Yang kedelapan, kata kerja sifat. Menulis teks drama itu yang pertama kita bisa temukan ide cerita. Yang pertama, carilah ide cerita yang dapat dituangkan dalam menulis naskah drama. Inti harus diselesaikan dalam naskah tersebut. Yang kedua itu tentukan pelaku cerita. Setelah ide ditemukan, tentukan jumlah pelaku yang akan memerankan cerita tersebut selama pelaku utama. Yang ketiga itu tulislah naskah drama. Mulailah menuliskan naskah drama dengan terlebih dahulu melukiskan latar panggung yang menggambarkan cerita berlangsung kapan dan di mana. Oke, sekian hasil penjelasan dari saya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Saya ucapkan terima kasih banyak dan jangan lupa subscribe ya teman-teman. Oke guys, saya akhiri video ini.